kehinaan ya, lebih ke kehinaan. Karena jujur gue tadi pura-pura nggak tahu aja, padahal gue udah tahu ceritanya tentang Panji itu. Gue udah tahu karena udah terlalu banyak orang yang mau melaporkan, jadi gue nggak berstatement selama ini. Namun karena malam ini lu tanya ya, gue jawab. Sebenarnya kita begini sih ya, banyak orang yang salah kaprah ya tentang kritik, membedakan antara kritik dan kehinaan gitu. Apalagi sekarang ada KUHP dan KUHP baru. KUHP dan KUHP baru ini kan sudah berlangsung sejak tanggal 2 Januari kemarin. Makanya saya bilang sama masyarakat hati-hati. Karena sedikit pun kita bersalah, ini undang-undangnya benar-benar jaring yang lebih padat daripada jaring yang kemarin. KUHP yang lama, KUHP yang lama masih ada toleransinya. Tapi kalau sekarang kita berbuat ini aja salah, kena. Berbuat ini salah, kena. Ini makin padat ini. Isi KUHP ini. Isi KUHP dan KUHP. Makanya bilang hati-hati. Nah, dengan adanya body shaming yang dilakukan oleh Panji Ular Naga tadi, ya Panji apa sih gue nggak tahu namanya. Ya, pokoknya dengan adanya si Panji ini artinya dia melecehkan pejabat negara. Gitu loh, wakil presiden loh ini yang harkat martabatnya harus kita jaga bersama. Kalau tipe-tipe kayak Panji ini tipe-tipe pengkhianat bangsa. Kenapa? Dia bisa saja membiarkan presidennya ditangkap oleh presiden Amerika nanti suatu saat. Kenapa? Karena nggak ada jiwa nasionalisme, gitu loh. Dan dia tipe-tipe pengkhianat seperti Panji ini akan menjual negara, gitu loh. Apalagi nanti kalau seandainya negara kita ini diacak-acak oleh asing, dia pasti berkhianat. Manusia seperti Panji ini pengkhianat bangsa. Ya, jadi manusia seperti Panji ini saya duga ini pengkhianat bangsa. Karena apa? Karena lawakan-lawakannya garing semua, tidak mendidik, malah lebih melacurkan diri dan lawakannya ini sangat terhina sekali ya. Kita melihat Panji itu tadinya kasihan melihat dia gitu, tapi lama-lama kok kita jijik gitu melihat dia. Jijik banget gitu, masih bagusan kotoran di sampah, kotoran di tong sampah sama di WC itu dibanding si Panji gitu. Karena apa, kan lihat lawakannya kok norak banget gitu. Dan akhirnya sekarang ini dia memang udah jadi sampah beneran ya, dibully oleh masyarakat banyak. Ya mudah-mudahan dia ini tobat ya, jangan sampai lagi hinaan dijadikan alasan untuk mengkritik. Kata kritik itu kata menjuru kata ke fisik ya, body person ya, atau mengatakan fisik langsung ya, bukan mengkritik kebijakan. Iya, nggak boleh itu Panji itu. Dia juga harus sadar diri. Dia menghina Pak Gibran. Pak Gibran itu wakil presiden, ganteng, cerdas. Lah dia apaan? Bukannya aja kayak ikan betok. Panji itu kalau dijajarin sama Gibran jauh Pak, kesetnya Gibran. Bukannya aja kayak ikan betok Pak, atau ikan betok? Ikan betok yang ada di lumpur. Mirip kayak Panji Pak. Masa mau menghina Pak Gibran yang udah jadi wapres Pak? Dia di sini anak bangsa, sebagai anak bangsa apa kontribusinya? Nggak ada kan? Dia bukan siapa-siapa di sini. Gitu loh. Panji itu cuma sampah di bangsa ini. Gitu loh. Oke, Bang, dengan statement dia di salah satu naik dan viral, apakah ini untuk indikasi menjegal 2029 Bang dengan menjatuhkan? Salah satunya itu. Salah satunya itu adalah program-program partai-partai politik yang ingin mencalonkan presiden atau wakil presiden yang lain selain Pak Prabowo dan Gibran. Betul. Sekarang udah mulai berjalan mereka. Nah ini kejahatan politik yang sedang digaung-gaungkan oleh mereka. Kenapa? Inilah yang saya bilang tadi, kita belum dewasa dalam berpolitik. Partai-partai ini banyak yang belum dewasa dalam politik. Jadi mereka menikmati hasil daripada jabatan yang diberikan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo selama ini. Tetapi di dalam itu mereka ikut juga bergerilya untuk menghancurkan kubu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Gitu. Makanya saya bilang dari sini ini harus hati-hati Pak Prabowo. Karena di dalam itu banyak pengkhianat. Udah saatnya Pak Prabowo ini menyisir semua pengkhianat-pengkhianat agar warna Pak Prabowo jadi satu dengan Gibran. Kalau Pak Prabowo masih memakai menterinya orang pengkhianat dari partai pengkhianat, ya kan, menteri ininya dari partai pengkhianat, ini Pak Prabowo bakal hancur. Karena di dalam tubuh Pak Prabowo banyak menteri-menteri ya, atau wamen-wamen atau apalah itu, yang orangnya sebenarnya pengkhianat Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo nggak sadar. Nah Pak Prabowo harus segera mengganti menteri-menteri ini. Kita satukan suara, kita perang politik bersama mereka dengan cara profesional. Oke, Bang, juga kan kata-kata Gibran, tapi juga ada Abang juga sempat mengomentari kata Raffi Ahmad, terindikasi ada statement menyindir bahwa ada pencucian uang. Nah, Abang melihat dengan yang ngomong Raffi Ahmad pencucian uang siapa? Di podcastnya itu juga, di salah ya, Panji kemarin juga menyindir itu Bang. Gitu. Dasarnya dari mana Panji? Kekayaan dia. Loh dia juga hidupnya nggak jelas kok nyelidikin orang. Raffi Ahmad tuh hidupnya udah jelas. Dia itu udah pengusaha sukses, anak muda keren, punya usaha di mana-mana, rasa entertain di mana-mana. Lah dia memfitnah orang capek-capek. Gigi istrinya, Gigi itu pengusaha bos. Keluarganya pengusaha perfilman yang udah jaya dari zaman dulu. Lalu nikah dengan Raffi Ahmad. Raffi Ahmad orangnya pinter lagi, ya kan? Sekarang namanya naik-naik terus dan ekonominya naik terus.
Kok ngiri dengan Raffi Ahmad? Kalau lantas dia jadi konsorsium dengan si A, si B, si C, jangan dibilang pencucian uang dong, Bos. Gitu. Pencucian uang dibuktikan dengan data. Betul. Gitu loh. Jadi jangan sampai ini kayaknya cuci uang. Ini isu Raffi Ahmad pencucian uang itu dari dulu isu kuno. Isu kuno, isu murahan. Oke. Raffi Ahmad udah jadi pejabat negara kok. Isu kuno. Gitu loh. Menurut saya isu murahan. Dan situ juga ada sindiran